Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sehat selalu, dan rencana Tuhan, diberkati Tuhan, penuh sukacita dan bahagia. Ya, masih kita dalam sesi Revival is the New Session. Dan hari ini saya ingin menyampaikan Tuhan memelihara hidup kita dan kita tidak perlu khawatir ke depan tentang apa yang harus kita makan, tentang apa yang harus kita minum, tentang apa yang harus kita pakai. Ya, justru di saat-saat pandemi ini kuasa Tuhan, kasih Tuhan semakin besar di dalam hidup kita semua. Baik, kita akan belajar bersama dulu tentang Naomi, ya. Naomi ini istri seorang hakim, saudara ya. Kita akan belajar tentang Naomi dan kisahnya, ya. Saudara, saya sangat diberkati dengan kisah Naomi ini, gitu. Ya, bukannya suaminya, saudaraku, yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, tetapi kisah istrinya Naomi, ya. Tentu semua Bapak Ibu Saudara harus menyimak dengan baik karena ayat firman Tuhannya nanti lompat. Masih satu pelekop tapi lompat nanti. Gitu. Ya. Oleh karena itu bagi yang masih ngantuk harus sebut namanya Mbak Naomi, suaminya Mbak Naomi namanya Elimelek, ya. Bapak Ibu Saudara mesti menyebut namanya Elimelek, melek tenan. Baik, kita buka Rut 1 ayat 1 dan 2 dulu. Rut 1 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, ya. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya itu Mahlon dan Kilon. Semua orang-orang Efrata dan Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Bapak Ibu Saudara, ini Elimelek ini, saudara, dia tinggal di Yehuda, lalu terjadilah kelaparan di situ, di Bethlehem. Nah, karena terjadi kelaparan, logikanya, saudaraku, dia cari tempat yang aman, ya. Dia cari tempat yang tidak kelaparan. Logika manusia, dagingnya manusia begitu, pikiran manusia begitu. Ngapain aku mati di sini? Lebih baik saya merantau. Di sana hujan emas, di sini cuma hujan deras. Nah, jadi saudara-saudara, dia pergi ke Moab. Dia pergi ke Moab, saudara-saudara, ya. Jadi ini orang kaya, ya. Dia bukan orang biasa-biasa, saudara. Lalu mereka pergi ke Moab. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di Moab, kalau Anda baca seluruh pelekop itu, terjadi masalah, saudara. Ya, justru mereka di Moab, mereka kolaps. Justru mereka di Moab, mereka mengalami permasalahan besar. Ya, yang pertama, saudaraku, suaminya ini meninggal. Suami Naomi ini meninggal, Elimelek itu meninggal. Anda, saudaraku, bagi Bapak Ibu Saudara, ya, saudara-saudara khususnya ibu-ibu yang sudah ditinggal suaminya, ya, tentu wah, ini merasa kehilangan sekali, merasa terpukul. Selama ini punya konco urip, teman hidup yang bisa cerita, yang bisa ngobrol, yang bisa berbagi rasa, ya, baik rasa senang maupun rasa tidak senang, rasa marah maupun rasa suka, semua bisa dibagi, diungkap. Tiba-tiba saudaraku Elimelek ini dipanggil Tuhan. Dan banyak
teman-teman cerita yang ditinggal suaminya ini hari pertama masih bisa tenang, hari-hari berikutnya dia merasa kesepian, merasa sendiri, merasa ditinggal. Ya, saudara-saudara, ini kejadian Naomi di Moab demikian. Jadi bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang alami, tapi Alkitab sudah menceritakan demikian. Ya, saudara-saudara. Kemudian saudara, bukan hanya Elimelek, kedua anaknya Mahlon dan Kilon ini saudaraku juga meninggal. Saudara. Ya. Jadi saudara, akhirnya dia menjadi betul-betul janda. Saudara, yang hanya ditemani oleh istri dari kedua anaknya. Ya, kompletlah sudah penderitaan dia di tanah orang. Kompletlah sudah penderitaan dia di Moab. Jadi rupanya di Alkitab menceritakan cerita-cerita orang menderita. Ya. Ini pelayan Tuhan, saudara. Naomi ini. Jadi bukan orang yang jauh dari Tuhan. Bukan orang yang tidak kenal Tuhan, saudara. Tapi dia kenal Tuhan. Dia mengalami permasalahan yang demikian. Jadi jangan Anda bayangkan, saudaraku, jalan itu akan terus mulus. Jangan Anda bayangkan, saudaraku, hidup ikut Tuhan itu akan lalu berjalan di atas awan-awan. Dan kita menikmati berkat-berkat terus-menerus begitu, saudara-saudara. Tetapi Anda melihat cerita hari ini, Elimelek, saudaraku, keluarganya mengalami permasalahan beruntun, mengalami permasalahan yang tidak satu dua, saudaraku, banyak sekali permasalahannya. Ya, nanti kita akan belajar, saudara, ya. Rut 1 ayat 20 dan 21 demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebut aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada hidupku. Ya, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudaraku, benarkah demikian? Naomi, saudaraku, berkata, kamu jangan sebut aku lagi Naomi, sebut aku Mara. Mara itu artinya pahit. Mara itu artinya tidak menyenangkan, penderitaan. Saudaraku, ini dialami Naomi, saudaraku, karena hidupnya penuh dengan kepahitan. Bukan hanya ditinggal suaminya, anaknya Mahlon dan Kilon meninggalkan dia. Ya, saudaraku, ini lucu, saudaraku. Kita perlu melihat nama-nama ini, saudara, ya. Naomi itu sebenarnya nama artinya itu indah, beauty, indah. Saudara, name is vision katanya. Ya, nama itu sebuah visi, ya. Kenapa nama dulu seorang pahlawan kita dari Majapahit itu namanya Gajah Mada, ya. Kemudian Sisingamangaraja, ya, apalagi mempesona. Kemudian Budi Sugiharto, betul enggak, saya? Budi itu pikiran, Sugiharto pikirannya banyak harta, ya toh? Nah, kalau Gajah Mada, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu ayam kluruk. Gitu. Saudara, nama is fashion. Nah, ini Naomi ini mestinya cantik, namanya indah. Gitu. Dan dia punya hidup pasti indah, saudara.
Maka dia karena mengalami kehidupan yang pahit, dia berkata, sebaiknya kamu jangan sebut aku Naomi lagi. Ora pantes, ndak pantes aku disebut Naomi. Hidupku pahit. Nah, saudara, kacamatanya Naomi tentang dirinya sudah berubah gara-gara sebuah permasalahan. Naomi memandang dirinya sudah dengan kata-kata lain. Sama seperti saudaraku Goliat. Goliat melihat dirinya adalah anjing, betul? Maka Daud cuman bawa tongkat saja, Goliat berkata, asemnya aku dianggap anjing. Dia tersinggung gara-gara Goliat cuman bawa tongkat. Anda bayangkan saudaraku seorang yang gagah perkasa, ternyata saudaraku dalamnya kompong. Dia tidak melihat dirinya yang gagah perkasa lagi, tetapi saudaraku dia melihat begitu orang tersinggung dulu, pasti kalah. Nah karena dia menganggap dirinya anjing saudaraku, dia ketakutan ketika orang membawa tongkat. Sudah kalah duluan. Demikian saudaraku hidup kita. Kalau kita sudah berpandangan buruk terhadap hidup kita, maka saudara-saudara, kita sulit menghadapi ke depan. Dan Tuhan perlu pulihkan. Sebenarnya nama Naomi ini luar biasa saudaraku, cantik. Ya, tetapi saudara saya nggak tahu dia punya anak dinamanya Mahlon. Mahlon itu sakit, sakitan. Kilon itu artinya rapuh, bahkan terjemahan lain ngomong itu mati. Kilon itu mati artinya, saudara. Jadi benar-benar dua anak ini saudaraku mati. Maka itu saudaraku jangan Anda nanti punya anak sebut namanya, kasih nama Paitan atau Paiti gitu ya, Paito gitu. Jangan. Nama yang bagus-bagus. Ya. Gitu saudara. Supaya name is fashion. Gitu. Nama Dorlan. Dor itu pintu, lan itu negeri. Pintu negeri gitu ya. Pendoa. Ya, saudara ya. Ya nggak tahu nanti tak bisiki arti sebenarnya. Ini kira-kira menurut Pak Kris. Ya, saudara ya. Nah, saudara, Naomi saudaraku pada waktu pulang, saudara, enggak mau lagi disebut Naomi, disebutnya adalah Mara, pahit hidupku, susah hidupku, menderita hidupku. Anda bayangkan saudara, seorang yang memiliki Elimelek yang artinya adalah Yesus itu raja, menjadikan Yesus itu raja. Begitu keluar dari rencana Tuhan, dia menjadi Mara. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara sekarang, jangan pernah keluar dari Yesus itu Tuhan atau Yesus itu raja. Engkau akan marah nanti. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara semua, menjadikan Yesus raja di dalam setiap kehidupan kita, Anda akan tetap kuat, Anda akan tetap hebat, Anda akan tetap melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat. Sekalipun situasinya itu sulit, Anda bersuka cita bukan karena situasi, bukan juga karena kondisi Anda, tetapi karena Yesus yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda. Itulah kekuatan Anda, saudara. Sehingga sekalipun anak Anda meninggal, suamimu Anda meninggal, saya mau beritahu Anda tetap Naomi, tetap cantik, tetap beauty. Saya bukan sedang menyampaikan kepada teman-teman wanita saya, tetapi juga kehidupan yang cantik, kehidupan yang tidak bercacat, kehidupan yang berbeda. Orang kampung, orang kantor ngomong luar biasa loh orang itu, baik banget. Ini limited, gitu. Nggak ada, ini diproduksi Tuhan ono piro toh, gitu. Yang cowok-cowok yang punya teman hidup itu
yang belum punya teman hidup, wah Anda itu luar biasa. Anda piala yang sedang diangkat. Betul, saudara-saudara. Ya, pada waktu saya SMA itu, kami diajari menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dan hidup kami beda. Ya, kami ditawari, gue biasanya ngerokok, orang rokok lah, gue konco itu. Dibilang banci orang rokok. Ternyata Tuhan bukakan kepada saya, yang perokok itu justru yang banci. Banyak banci-banci semua ngerokok. Saudara, kualik dunia ini. Betul saudara, hidup kita jadi cantik karena Yesus itu Tuhan. Ini saudaraku, saya singgung sebentar ya. Nah, lalu mereka kembali, saudaraku, kembali Naomi ini kepada tempatnya, kepada rencana Tuhan. Ya. Saudara, kita perlu kembali ke slide saya yang tadi dulu. Kita perlu, saudaraku, kalau kita memiliki kehidupan yang mungkin kurang cantik, mungkin hidup kita penuh pahit, mungkin hidup kita berantakan, kita nggak ngerti apa yang mesti kita perbuat. Saudaraku, yang pertama-tama kita mesti kembali kepada Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup kita tidak pernah membuat kita susah. Benar, saya kata, tidak pernah Anda melihat hidup Anda susah. Kalau toh Anda sekarang sedang mengalaminya, saudara, jangan pergi kemana-mana. Jangan Anda pergi dari komunitas Anda hanya gara-gara mengejar sesuatu yang fana. Tetap tertanam di sana. Izinkan Tuhan membentuk Anda juga. Nah, saya mau beritahukan bahwa Tuhan menyertai Anda. Anda lihat saudaraku, Elimelek ini adalah seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saudaraku. Dia pada situasi yang sulit, dia keluar, saudara, dia mengandalkan pikiran baiknya dia. Tapi rupanya di sana dia malah menghadapi suatu permasalahan yang besar. Saudaraku, apakah Tuhan tidak menyertai? Penyertaan Tuhan tetap ada. Israel itu, saudaraku, sama ketika dia keluar dari Mesir. Benar, dia tersesat 40 tahun. Apakah Tuhan meninggalkan ketika mereka tersesat di padang gurun? Juga jawabnya tidak. Tuhan tetap menyertai Anda. Sekalipun kita dalam kesalahan, saudara. Sebab dia ingin menarik kita di dalam kebenaran. Sebab dia ingin membawa kita kembali. Sebab ingin Tuhan membawa Naomi itu kembali kepada rencananya. Dia menyertai Anda. Maka dia mencukupkan segala kebutuhan Anda. Jangan pernah sombong, saudara. Jangan pernah berkata, aku yang melakukannya. Tapi Tuhan yang melakukannya. Benar? Saudara, oleh karena itu saya mau beritahukan kepada saudara semua. Jangan pernah khawatir. Kembalilah. Naomi dalam kesalahan. Hidupnya sudah remuk. Lebih hancur dari saudara. Dia kembali kepada rencana Tuhan. Saudara, jangan kau berkata, alah aku salah rapopo. Tuhan juga buktinya menyertai aku kok, doaku dijawab. Jangan juga begitu. Karena Tuhan penuh dengan belas kasih. Dia pelihara hidup Anda. Sekalipun dia jaga hidup Anda. Sebab Anda indah. Tetapi saya mau beritahukan kepada Anda semua. Kalau Anda terus-menerus di dalam kesalahan. Tidak lagi Anda melihat, saudaraku, engkau harus kembali. Saya mau beritahu, suatu saat celaka bisa menimpa Anda. Ada batas waktu. Bagaimana
Saudara, apa yang telah kita pelajari? Yang pertama adalah jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Saudara, yang kedua adalah miliki cara hidup yang indah. Saudaraku, sama seperti tuntunan Tuhan. Yang ketiga, kembali kepada rencana Tuhan. Anda untuk mendapatkan rencana Tuhan, Anda mesti ada di dalam komunitas dulu. Selama pandemi ini, saudaraku, kita berkomunitas secara pandemi. Kita beribadah secara pandemi. Teruslah setia dulu di sana. Yang terakhir, terus melayani walau situasi tidak mendukung. Saudara, saya mau tutup. Ruth, dia punya menantu Ruth. Saudara, Ruth, ya saudara, menantunya Ruth itu adalah anugerah dari pemeliharaan Tuhan. Ada dua menantu yang didapatkan Naomi. Yang pertama Orpa, yang kedua Ruth. Saudara, Ruth itu artinya belas kasih. Kata-kata Ruth ketika diusir oleh si Naomi, kiranya atas karunia Tuhan, saudaraku, itu kata-kata Ruth, mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi perhatikan kata-kata Ruth ini, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, engkau harus menemukan sebuah komunitas yang berani ngomong. Orang-orang yang mengasihi engkau. Ruth begitu mengasihi Naomi. Dan dari Ruth lah nama Elimelek tidak terhapus. Saudara, nama Elimelek ditegakkan. Dari Ruth lah punya anak Obed, bapaknya Isai. Isai bapaknya Daud. Dari Daud lah Tuhan Yesus turun. Dari wanita Moab ini. Saudaraku, Anda lihat Tuhan memelihara Naomi melalui Ruth. Tuhan akan hadirkan Anda. Sekalipun Anda sekarang di situasi yang tidak menyenangkan, tidak lagi indah seperti dulu, Tuhan memberkati Anda, Tuhan bisa pulihkan Anda. Kembalilah kepada rencana Tuhan. Jadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu lagi. Hidupmu akan indah. Temukan orang-orang di sana. Saudaraku, kembali kepada rencana Tuhan dan terus melayani. Walau situasi dan kondisi Anda tidak mendukung Anda, semangat terus melayani. Semangat Tuhan terus melayani. Masakan Tuhan tidak akan menghiraukan Anda? Masakan orang-orang yang Anda layani juga tidak bergerak karena kasih Anda kepada mereka? Saudara-saudara, terus tabur, terus tabur, terus tabur. Jangan pernah berhenti, jangan lemah berhenti untuk menabur. Suatu saat engkau menuai. Saudara, teruslah berbuat baik. Benar? Saudaraku. Ya, mulai sekarang saudaraku, Anda sebelum saya tutup, Anda mungkin berkata, walah toh Pak, saya ini sudah habis-habisan, sudah ente-entean, tidak lagi indah, hancur. Gitu. Mungkin Anda sudah berkata, aku sudah remuk Pak, redem, tidak ngerti lagi. Ya, saudaraku, saya mau kasih tahu Anda, selama Anda masih di dalam tubuh ini, saudaraku, Anda punya 32 miliar kelebihan. Selama Anda, ini hitung-hitungannya Pak Kris, Pak Oscar. Ya, hitung-hitungannya. Selama Anda masih di dalam
tubuh ini Anda minimal punya 32 miliar kelebihan. Dari mana Pak Kris punya ngitung demikian? Saudaraku, dari 2000 babi yang terjun ke jurang gara-gara orang yang gila. 1 kilo babi itu 40.000. Bayangkan aja saya nggak tahu di berapa? 60.000 malahan kata Bu Panca. 60.000. 1 ekor babi itu hitung aja 300-400 kilo. Kali berapa tadi? 60.000 kali 2.000 babi. Ketemulah angka 32 miliar kelebihan. Jadi Anda tidak layak Anda berkata, aku randuwe apa-apa, aku randuwe, aku miskin, aku tidak bisa memberi apa-apa. Anda kaya. Saya mau beritahukan kepada Anda orang yang kelebihan 32 miliar kelebihan, termasuk kelebihan ngomong Anda. Itu kelebihan. Ya, saudara, daripada dipakai untuk ngomelin orang, caci maki orang, lebih baik dipakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil. Itu kelebihan toh, betul enggak? Jadi diputar balikkan, saudara. Daripada Anda punya kelebihan, saudaraku, berpikir negatif. Pikiran negatif itu ya kelebihan toh. Kelebihan berpikir negatif. Ubahlah itu menjadi berpikir positif, saudaraku. Karena itu baru 0,000 sekian dari miliaran tadi. Hitunglah kelebihan Anda. Benar? Belum lagi saudaraku energi, kalori yang Anda punya. Itu juga kelebihan. Kelebihan kalori. Saudaraku. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku kembalilah Anda kepada rencana Tuhan. Anda sedang dipelihara oleh Tuhan. Ya, sekalipun Anda di dalam sekarang menghadapi hidup yang remuk redam, kehancuran, saudaraku, buktinya Naomi dipelihara Tuhan. Amin. Buktinya Naomi disertai Tuhan, dia kembali dan hidupnya dipulihkan. Nama Naomi ditegakkan, saudaraku. Nama saya yakin, saudaraku, nama Anda akan ditegakkan, dicatat di dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Selamat melayani.